Oke, jadi pekan lalu Apple itu baru saja mengadakan yang namanya WWDC atau Worldwide Developer Congress, di mana pada setiap tahunnya acara ini diadakan untuk memperkenalkan fitur-fitur terbaru dari softwarenya Apple. Meskipun demikian, bukan berarti eventnya nggak seru atau nggak penting. Justru malah bisa dibilang sangat-sangat penting, karena ini akan mempengaruhi bagaimana experience dari penggunaan produk-produk Apple ke depannya. Ada banyak update dari Apple terkait software mereka di WWDC pada tahun ini. Yang pertama adalah penyelarasan penamaan operating system mereka ya. Dimana kalau sebelumnya itu mungkin iOS 17, kemudian juga iPadOS itu berapa, kemudian watchOS berapa. Nah, mulai tahun ini software-software Apple itu penamaannya akan diselaraskan ya. Penamaannya itu akan mengikuti tahun di mana mayoritas operating system baru itu berfungsi ya. Misalnya untuk software update pada tahun ini semuanya akan memiliki nominal 26 ya. Jadi ntar kita pakai iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 dan seterusnya. Ini menurut saya akan cukup memudahkan konsumen ya, di mana kalau langkahnya itu ngikut tahun pasti akan lebih mudah diingat. Kedua, untuk semua operating system Apple yang punya layar akan ada visual overhaul nih. Kita akan punya UI desain terbaru yang namanya Liquid Glass. Di mana interface Liquid Glass ini akan berbentuk seperti kaca dan liquid ya, jadi cairan ya, di mana banyak transparansinya, kemudian juga ada efek mengalir. Dan menurut saya juga ini agak-agak mirip dengan Windows Vista yang dulu tuh sempat saya pakai waktu saya baru mulai kuliah. Hanya saja Apple kali ini jauh lebih niat ya untuk mendesain tampilan dan animasinya. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini paling penting pada saat ini adalah update besar pada iPadOS ya, lebih tepat adalah iPadOS 26. Dan ini berpotensi untuk menyelesaikan masalah pada iPadOS yang sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Jadi begini, iPad itu kan memang salah satu device Apple yang paling versatile, yang paling serba bisa. Jadi dia tuh touchscreen, layar besar, buat ngegambar itu bisa, buat web browsing bisa, buat nonton YouTube juga bisa. Dan untuk pasar tablet bisa dibilang iPad itu masih sangat mendominasi, masih mengalahkan Samsung dan belakangnya itu ada Huawei dan kawan-kawan lainnya. Tapi buat saya pribadi dan mungkin mayoritas orang yang kerjanya kantoran, iPad itu bisa dibilang adalah device yang nanggung untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk multitasking sebenarnya iPad itu udah bisa dari dulu. Kita misalnya mau coba multitasking, split screen kanan kiri itu juga bisa, tapi itu kurang intuitif dan masih lebih enak di laptop. Pointer pada iPad juga ada, tapi kok bentuknya agak aneh ya, bentuknya lingkaran gitu. Nggak persis seperti pointer pada Windows atau macOS. Presisi itu penting, apalagi kalau kita itu biasa kerja itu misalnya pakai mouse dan kita tuh mau misalnya menggambar pakai Photoshop atau mungkin mau ngatur-ngatur gambar pada PowerPoint. Itu menurut saya masih lebih enak pakai trackpad atau bahkan even better, lebih baik lagi kalau kita pakai mouse ketimbang pakai touch. Dan yang terakhir, aplikasi pada iPadOS itu bisa dibilang juga seringkali dia tuh kalah fitur kalau kita bandingkan dengan versi desktopnya. Misalnya nih untuk Final Cut ya, Final Cut Pro itu untuk pada macOS itu fiturnya jauh lebih lengkap ketimbang Final Cut pada iPadOS. Nah, iPadOS ini bisa dibilang membawa banyak sekali solusi atas permasalahan-permasalahan terutama soal produktivitas dan multitasking ya. Jadi kalau kita mau buka app sekarang, kita bisa bikin app-nya itu ada Windows-nya ya. Ini bukan berarti ada operating system Windows di iPad, tapi jadi ada jendela-jendelanya seperti pada Windows dan macOS ya. Intinya mah nggak perlu kita semuanya serba full screen ya. Dan seperti pada macOS, di sebelah kiri atas itu ada tombol traffic light ya, merah, kuning, hijau itu. Merah untuk nutup, yang kuning itu untuk minimize, dan hijau itu untuk full screen. Kita juga bisa atur tampilan itu tiles ya, seperti pada operating system versi desktop. Dan nggak cuma itu, kita juga dapat gestur misalnya swipe 3 jari ke atas itu untuk expose, jadi kita bisa lihat nih aplikasi-aplikasi mana aja lagi aktif dan kita bisa swap ke aplikasi tersebut secara cepat. Dan menurut saya yang paling menarik adalah kalau kita gerakin mouse kita sampai paling atas nih, loh, lihat ada apa nih? Ada menu seperti pada macOS ya, jadi ada file, edit, dan sebagainya. Menurut saya ini adalah fitur yang paling bikin iPadOS itu mirip banget sekarang dengan macOS. Kita juga sekarang mendapatkan preview yang sangat berguna untuk melihat isi dari suatu file secara cepat. Dan pada file tersebut juga kita bisa klik kanan sehingga kita bisa membuka file tersebut dengan aplikasi sesuai dengan pilihan kita alias open with seperti pada macOS dan Windows. Di luar yang saya sudah sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi update pada iPadOS ya, misalnya dukungan untuk Apple Pencil supaya kita bisa nulis ala-ala kaligrafi ya. Apa istilahnya namanya itu hot ya. Jadi nulisnya tebal tipis seperti kaligrafi Arab. Kemudian kita bisa milih nih mikrofon mana yang mau dipakai untuk suatu app. Menurut saya ini sangat-sangat berguna kalau kita mau coba pakai podcast. Dan masih banyak lainnya, tapi menurut saya kalau untuk orang-orang kantoran yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, itu adalah fitur-fitur yang paling penting. Saya pribadi sangat-sangat welcome dengan update yang akan datang pada iPadOS 26 ya. Tapi saya juga bertanya-tanya nih kepada Apple, kenapa akhirnya mereka itu pengen membuat iPad itu experience-nya jadi mulai mendekati macOS ya. Apa nggak bikin MacBook itu salesnya keambil oleh iPad ya, gara-gara mungkin secara fitur juga mirip-mirip? Tentu saja alasan sebenarnya pasti yang paling tahu ya Apple sendiri. Tapi kalau saya bisa menduga nih,
Untuk sales dari MacBook dan iPad itu bisa dibilang secara worldwide itu ya bisa dibilang mirip-mirip lah. Lebih tinggi sedikit Mac karena ya Mac itu kan nggak cuma MacBook ya, tapi ada juga iMac, kemudian juga Mac Pro, dan juga kalau MacBook itu juga cuma satu, ada MacBook Air, ada MacBook Pro. Untuk penjualan MacBook Air secara rinci nggak kelihatan nih seperti apa, tapi kalau secara revenue antara Mac dan iPad itu bisa dibilang cukup bersaing. Kalau dari report-report lain sih sepertinya MacBook itu bisa dibilang cukup oke lah secara market share. Dia itu memang nggak selaku antara Lenovo ataupun HP ya, tapi karena Apple itu nggak banyak mengeluarkan seri komputer, dengan menampakkan diri pada top 5 atau top 10 penjualan laptop di seluruh dunia, menurut saya juga sudah sangat-sangat oke nih buat Apple. Nah, kalau dari tebakan saya, mungkin karena Apple itu pengen bisa nge-boost dari segi services ya. Jadi kalau kita lihat nih penjualan iPad dan Mac secara umum ya, nggak cuma MacBook, itu ya bisa dibilang dari tahun ke tahun itu ya relatif stagnan ya. Ya ada naik turunnya, tapi ya bisa dibilang nggak meroket juga. Nah, tapi beda dengan service ya, dimana kalau untuk service itu dari tahun ke tahun itu bisa dibilang ada peningkatan lah. Seperti Apple tuh masih pengen service ini terus melonjak ya, jadi nggak stagnan, nggak seperti penjualan hardware mereka. Nah, kalau kita pakai MacBook, bisa dibilang service itu ya nggak terlalu penting lah, karena begini, kalau kita pakai MacBook itu kan kita kalau misalnya storage penuh ya tinggal colokin misalnya USB, dan kemudian kalau kita mau download app itu kan ya kita nggak harus pakai App Store ya. Cari aja website dari pembuat aplikasi tersebut, misalnya kalau kita pengen Office ya kita nggak harus dari App Store-nya pada MacBook ya, kita bisa ke Microsoft itu atau office.com, kemudian kita bisa download Office sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sementara untuk iPad, semua aplikasi itu kan harus lewat App Store ya. Ada pengecualian sih seperti di Eropa, di mana ada regulasi kalau App Store itu harus nggak boleh dominasi. Kemudian di US juga belakangan baru ada kasus, mungkin akan mempengaruhi bisnis App Store mereka di US dan mungkin juga seluruh dunia. Tapi pada intinya secara mayoritas itu semua aplikasi, kalau kita mau install di iPad harus lewat App Store-nya Apple. Nah, mungkin kita bisa bayangkan seperti ini. Kalau makin banyak orang-orang itu beli iPad, kemudian mereka mungkin butuh aplikasi seperti, oh mungkin kita butuh Final Cut Pro ya. Nah, mereka kan jadinya harus beli itu lewat App Store ya. Dimana kalau Final Cut Pro itu harus berlangganan ya, jadi harus bayar tiap bulan ke Apple. Maka bisa dibilang makin banyak pengguna iPad, makin tinggi juga revenue dari services mereka. Sehingga meskipun mungkin penjualan antara Mac dan iPad itu kejar-kejaran, secara revenue mungkin akan lebih menguntungkan kalau Apple itu nge-push iPad ya ketimbang mereka itu nge-push MacBook. Apakah ini akan mempengaruhi penjualan dari MacBook, terutama yang entry level? Menurut saya sih iya ya, tapi bisa dibilang ini adalah pengorbanan kecil untuk MacBook demi iPad dan services yang lebih tinggi ke depannya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apalagi teman-teman yang lagi nyari komputer nih, terutama laptop ya. Dengan adanya perkembangan pada iPad OS 26, apakah teman-teman jadi tertarik kalau teman-teman itu laptop berikutnya mungkin untuk kuliah, atau mungkin untuk kerja, atau mungkin laptop pribadi untuk keperluan sehari-hari, teman-teman akan memilih iPad aja ketimbang MacBook atau mungkin laptop Windows. Terutama setelah adanya potensi pengembangan user experience yang didatangkan oleh iPad OS 26. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Jun dan terima kasih telah menonton.